Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. KM siapkan doa. Sebelum belajar, mari kita berbaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang interaksi sosial. Di sini ada yang udah tahu interaksi sosial itu apa? Belum. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Contoh dari interaksi sosial itu misalnya bermain, berbicara, berdiskusi, ngobrol atau bersama teman itu termasuk dalam interaksi sosial. Bersalaman juga termasuk interaksi sosial. Karena masyarakat manusia itu termasuk dalam makhluk sosial, maka dari itu interaksi sosial itu lekat dalam kehidupan masyarakat. Sampai sini ada paham interaksi sosial? Belum. Contohnya itu misalnya kalian bertemu dengan teman, ngobrol, bermain, itu termasuk dalam interaksi sosial. Terus di sini ada dua syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu adanya kontak, yang kedua itu adanya komunikasi. Kontak itu terbagi menjadi dua macam, kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer itu secara langsung, kontak sekunder itu adanya hubungan atau perantara pihak ketiga. Misalnya kamu sama siapa namanya? Ayu sama Kuliah itu kan berbicara langsung, itu termasuk kontak primer. Soalnya ketemu langsung bertatap-tatapan, bersalaman, ngobrol, itu termasuk kontak primer. Jadi termasuk dalam interaksi sosial. Gak mungkin kan misalnya Ayu lagi duduk sendiri, terus nggak ada kuliah gitu, nggak bakal terjadi interaksi sosial gitu. Soalnya kalau kamu sendiri aja kan, kalau interaksi itu syaratnya itu ada dua orang atau lebih. Ngobrol kan, ngobrol sama kuliah jawab pertanyaan dari Ayu, itu termasuk dalam interaksi sosial gitu. Terus ada interaksi sosial itu kan kontak primer secara langsung. Terus sekunder itu melalui perantara, misalnya lewat telepon gitu. Misalnya Novi ngobrol sama Ayu lewat telepon, itu termasuk dalam interaksi sosial. Cuman itu melalui pihak ketiga atau perantara. Atau misalnya Novi menyampaikan pesan kepada Nurul Aisyah misalnya, Aisyah kata Novi misalnya, Aisyah bilangin ke Nurul gitu, besok masuk pagi, itu termasuk ke dalam kontak sekunder, adanya pihak ketiga untuk menyampaikan sebuah informasi. Terus yang kedua itu, jangan tidur. Yang kedua itu ada komunikasi. Komunikasi itu bentuk penyampaian informasi dan penerimaan informasi gagasan. Misalnya Ayu sama kuliah gitu kan, menerima informasi kalau besok itu masuk pagi, itu termasuk dalam bentuk komunikasi, adanya pesan yang disampaikan. Adanya 4 komponen nih dari bentuk komunikasi itu. Yang pertama pesan yang disampaikan, yang kedua itu adanya feedback atau timbal balik. Misalnya Ayu memberikan pesan, menyampaikan informasi kepada siapa? Bahrul Ulum misalnya. Bahrul besok masuknya pagi gitu kan. Terus besok Bahrul Ulum ini masuk pagi nggak? Masuk, misalnya masuk pagi, itu termasuk dalam bentuk komunikasi. Jadi adanya pesan yang disampaikan, adanya feedback atau timbal balik, hubungan timbal balik. Ayu menyampaikan pesan kepada Bahrul kalau besok masuk pagi, terus Bahrul besok masuk pagi, itu termasuk dalam bentuk komunikasi. Jadi adanya pesan yang disampaikan, adanya feedback atau timbal balik. Yang ketiga itu adanya pihak perantara. Yang keempat itu adanya orang yang menerima pesan, itu termasuk dalam bentuk komunikasi. Sampai sini ada yang sudah paham tentang interaksi sosial itu apa? Coba yang udah belum, Novi. Jadi interaksi sosial itu contohnya itu kita itu berteman sama teman, berteman sama berdiskusi, ngobrol, itu termasuk interaksi sosial. Kan manusia itu kan bukan makhluk individu, makhluk sosial kan, pasti butuh adanya orang lain. Makanya interaksi sosial itu ada dalam kehidupan masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya Novi lagi sendiri, misalnya duduk sendiri, itu termasuk interaksi sosial bukan? Iya, jadi interaksi sosial itu butuh adanya orang lain.
Misalnya Novi ngomong sama Ayu, itu termasuk interaksi, itu contohnya itu interaksi sosial. Kalau misalnya Novi sendiri doang gak bakal terjadi interaksi, soalnya nggak ada orang lain di situ. Ada yang udah paham di sini? Udah. Ya. Jadi apa coba jelasin Novi? Ya, jadi intinya gitu ya, interaksi sosial itu ya, hubungan timbal balik. Misalnya kalian nih di sekolah adanya kerja kelompok gitu kan, misalnya kelompok ini sama kelompok ini gitu kan, terus diskusi, itu termasuk ke dalam bentuk interaksi. Misalnya tanya jawab kan, misalnya kelompok ini nanya ke sini, terus kelompok ini jawab, kelompok ini nanya ke ini, kelompok ini jawab, itu termasuk dalam bentuk interaksi sosial gitu. Ini udah paham? Udah. Terus syarat yang komponen syarat terjadinya dari interaksi sosial itu yang pertama itu ada imitasi. Imitasi itu proses peniruan. Peniruan ini berupa tingkah laku, cara berbicara, terus cara berpakaian. Misalnya kalian ini meniru guru yang sedang berbicara di depan, misalnya yang baik-baiknya aja ditiru kan, itu termasuk ke dalam bentuk imitasi. Terus yang kedua itu adanya identifikasi. Identifikasi itu peniruan tapi lebih mendalam gitu. Contohnya itu kamu nih misalnya mengidolakan artis Korea misalnya, siapa ya? Itu misalnya ya. Terus kamu meniru dari bentuk gaya rambutnya, terus cara berpakaiannya, terus cara ngomongnya, semuanya kamu tiruin mirip banget sama artis Korea itu termasuk dalam bentuk identifikasi gitu. Sampai sini ada paham? Ya misalnya Bahrul misalnya ya, ngefans sama Michael Jackson misalnya, terus Bahrul itu niruin semuanya Michael Jackson, mulai dari berambutnya, terus cara berpakaiannya, cara jalannya, semuanya ditiruin sampai mirip Michael Jackson. Itu termasuk dalam bentuk identifikasi gitu. Ada paham? Paham. Karena yang ketiga itu ada simpati. Simpati itu bentuk ketertarikan, bentuk rasa peduli, adanya bentuk rasa simpati. Misalnya Novi menolong si Ayu gitu, lagi kesusahan Ayu kan, terus Ayu minta butuh bantuan Novi, terus Novi nolongin, itu termasuk bentuk simpati, adanya rasa ketertarikan karena hal ini kan sama-sama teman, saling membantu, itu termasuk dalam bentuk simpati. Terus yang keempat itu, yang pertama itu tadi kan imitasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga simpati, yang keempat itu sugesti. Kalau sugesti itu bentuk pengaruh ini bisa pengaruh yang positif atau yang negatif. Misalnya Novi gitu lagi sedih, terus siapa namanya Aisyah tuh kayak bilang ke Novi jangan sedih gitu, mending kita main gitu atau apa gitu supaya kita Novi nggak sedih lagi. Itu termasuk bentuk dorongan supaya Novi itu nggak sedih gitu tuh. Sampai sini paham nggak? Paham. Udah sampai sini materi yang sudah Ibu sampaikan. Ada yang udah paham atau ada yang belum paham? Udah. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bahas pertemuan di waktu selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.